Hasil Timnas Indonesia versus Timnas Lebanon di FIFA Matchday sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur, Senin malam tadi itu berakhir dengan skor 0-0. Duel sengit tersaji selama 90 menit. Namun, tidak ada gol yang tercipta. Kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan sama kuat. Timnas Indonesia coba mengambil inisiatif permainan di awal babak pertama. Sayangnya, hingga 10 menit awal belum ada peluang. Sebab pertahanan Lebanon sungguh rapat. Bahkan hingga 20 menit laga berjalan, belum ada peluang berbahaya dari kedua kesebelasan. Tembakan pertama dilepaskan Muhammad Safwan di menit ke-21 dari luar kotak penalti, tapi melambung jauh. Kans pertama Indonesia baru didapat di menit ke-35. Sayangnya, tembakan keras Stefano Lillipali dari dalam kotak penalti di sisi kiri melambung dari gawang kawalan Mostafa Matar. Peluang kedua dicatatkan Mauro Zijlstra di menit ke-37. Tandukannya menyambut umpan silang Miliano Jonathans juga belum tepat sasaran. Skor 0-0 bertahan hingga rehat. Tak ada perubahan berarti selepas rehat. Namun, Palestina langsung melepaskan tembakan tepat sasaran pertama lewat kaki Karim Darwish di menit ke-47. Untungnya bola bisa ditepis Emil Auderro. Indonesia membalas lewat tembakan jarak jauh Kevin Dix di menit ke-50 tetapi melambung. Kans berikutnya datang dari kaki Lillipali di dalam kotak penalti di menit ke-57. Lagi bola mengarah ke atas. Miliano Jonathans mengintip peluang di menit ke-75. Sayangnya sepakan kaki kiri itu melambung. Kevin Dix lagi mengintip lewat sundulan di menit ke-84 yang masih melambung. Skor 0-0 tercipta saat bubaran. Timnas Lebanon membuat Indonesia frustrasi dengan pertahanan gerandelnya. Pasukan Miodrag Radulovic sukses meredam dominasi RI dan membawa pulang hasil seri. Indonesia versus Lebanon jadi sajian FIFA Matchday hari Senin malam kemarin. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya jadi arena pertarungannya. Tim tuan rumah bermain dominan dengan penguasaan bola sejak awal pertandingan. Meski begitu, Indonesia kesulitan menembus pertahanan berlapis Lebanon. Lebanon hampir menempatkan seluruh pemainnya di area pertahanan sendiri. Mohammad Haidar CS hanya mengandalkan serangan balik dalam upaya mencetak gol. Taktik pertahanan Grendel dan serangan balik Lebanon nyaris berbuah gol di awal babak kedua. Karim Darwish lepas dari kawalan dan menembak bola ke arah gawang, tapi upayanya dapat digagalkan kiper Emil Auderro Mulyadi. Timnas Indonesia sementara itu melancarkan 9 tembakan percobaan sepanjang pertandingan, tapi tak ada satupun yang on target. Lebanon berhasil menahan imbang RI tanpa gol hingga peluit panjang berbunyi. Meski berakhir tanpa gol, duel Indonesia versus Lebanon sempat diwarnai beberapa pertikaian di antara kedua tim. Hal ini menunjukkan tensi panas yang terjadi di lapangan dirasakan seluruh pemain. Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menyesalkan kegagalan timnya mencetak gol meski bermain dominan. Namun, dia juga memberi kredit kepada Lebanon yang tampil habis-habisan demi bisa terhindar dari kekalahan. Tentu saja kami ingin menang dan kami hanya kurang beruntung saja. Sayang sekali kami tidak menang karena kami tampil dominan, mereka hanya sekali mengambil kesempatan dan sisanya mereka tak melakukan apa-apa, kata Idzes usai pertandingan. Namun, kami perlu mengapresiasi lawan karena tidak mudah datang ke negara lain dan bermain di hadapan puluhan ribu penonton. Mereka harus bertarung dan bekerja keras, jelasnya. Justin Hubner absen lagi. Bek Fortuna Sittard di Eredivisie 2025/2026 itu kembali tidak bermain untuk Timnas Indonesia dalam uji coba di FIFA Matchday September 2025. Hubner tidak masuk line up Timnas Indonesia untuk berlatih tanding dengan Timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya pada Senin malam kemarin.
Sebelumnya pemain berusia 21 tahun itu juga hanya duduk di bangku cadangan kala timnas Indonesia menghajar timnas Chinese Taipei 5-0 di Stadion GBT pada 5 September 2025. Hubner buka-bukaan. Mantan pesepak bola Wolverhampton Wanderers itu mengungkapkan penyebab tidak bisa membela timnas Indonesia kontra Lebanon. Melalui stories akun Instagramnya @justinhubner5 pada Senin malam kemarin, Hubner mengaku sedang dalam kondisi sakit. Saya seharusnya bermain malam ini, tetapi saya tidak bisa hadir karena saya sedang benar-benar sakit, ujar Hubner. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim malam ini. Saya akan segera kembali, jelas pemain berkaki kidal itu. Tanpa Hubner, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia menurunkan 3 bek yang diisi Kevin Dix, Jay Itzes, dan Calvin Verdong. Ketiganya dilapis oleh Rizky Ridho dan Jordi Amat yang berada di bench. Timnas Indonesia mendominasi babak pertama atas Lebanon. Namun hingga 45 menit usai, tim berjulukan Garuda itu masih bermain imbang 0-0. Timnas Indonesia langsung dihujani kabar buruk usai ditahan imbang Lebanon dengan skor 0-0 pada pertandingan FIFA Matchday September. Timnas Indonesia harus puas berbagi skor kacamata alias 0-0 melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8 September 2025). Dukungan penuh puluhan ribu supporter tidak cukup membantu pasukan Patrick Kluivert untuk memetik kemenangan. Meski menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama, rapatnya pertahanan Lebanon membuat Garuda kesulitan mencetak gol. Timnas Indonesia versus Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin kemarin. Hasil ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan lain untuk mematangkan skema permainan. Sebab bulan depan Timnas Indonesia akan menghadapi ujian jauh lebih berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan dua tim kuat Asia yakni Arab Saudi dan Irak. Usai pertandingan tersebut ada beberapa kabar buruk yang harus diterima oleh Timnas Indonesia. Seorang supporter dari Ultras Garuda dikabarkan meninggal dunia di pertandingan Timnas Indonesia melawan Lebanon. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh akun Instagram resmi Ultras Garuda selepas pertandingan tersebut. Sampai berita ini diturunkan, belum didapat informasi apa penyebab meninggalnya supporter Ultras tersebut. Kabar buruk berikutnya adalah lini depan Indonesia yang bermasalah. Timnas Indonesia memiliki penguasaan bola mencapai 81% berbanding 19% punya Lebanon. Namun, Timnas Indonesia gagal menciptakan satu pun tembakan ke arah gawang, sedangkan Lebanon menciptakan 1 kali. Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra yang diharapkan mampu menggantikan peran Ole Romeni sebagai predator di kotak penalti ternyata belum memenuhi ekspektasi. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi Patrick Kluivert untuk mencari cara agar lini depan tim merah putih lebih klinis di depan gawang. Akibat dari pertandingan ini, hasil imbang melawan Lebanon membuat poin FIFA yang didapat oleh Timnas Indonesia menjadi tidak masalah sehingga otomatis memengaruhi ranking. Timnas Indonesia hanya mendapatkan 0,17 dari hasil pertandingan Lebanon, sehingga posisinya tertahan di ranking ke-117. Padahal jika berhasil meraih kemenangan, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan poin sebesar 5,17 dan naik ke posisi 116 dunia. Timnas Indonesia U23 akan bertemu Timnas Korea Selatan U23 pada matchday ketiga grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Selasa malam ini. Laga Indonesia versus Korea Selatan akan dimainkan mulai 19.30 waktu Indonesia Barat disiarkan Indosiar. Indonesia harus menang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sebab jika imbang atau kalah, Indonesia hanya akan jadi runner-up dan gagal lolos. Sementara Korea Selatan hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Indonesia dalam kepercayaan diri yang apik jelang lawan Korea Selatan.
Kemenangan atas Makau jadi bukti bahwa Garuda Muda cukup kompetitif. Indonesia bisa mencetak gol dengan para gelandang yang sebagai opsi saat penyerang tengah buntu. Namun, Korea Selatan telah menunjukkan di mana level mereka. Mencetak 13 gol dan tidak kebobolan pada 2 laga adalah bukti sahih. Korea Selatan punya kemampuan duel udara dan situasi bola mati yang sangat kuat ketika menyerang. Itu adalah senjata utama mereka untuk mencetak gol. Syarat wajib timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U20 2026 hanya satu jalan, kalahkan Korea Selatan. Indonesia dalam posisi terjepit jelang laga lawan Korea Selatan. Jika Gerald Vandenburg tidak mampu melakukan manajemen yang bagus, para pemain bisa turun ke lapangan dengan mental tertekan. Indonesia harus bermain lepas dan berusaha keras untuk menang. Korea Selatan dalam kepercayaan diri yang bagus. Mereka tampil sangat solid pada 2 laga awal. Secara fisik, taktik, dan skill individu, Korea Selatan tampil sangat matang. Namun, pada 2 laga awal mereka belum dapat tekanan yang berarti. Perkiraan susunan pemain Korea Selatan U2 35-32 Moon Hyun Ho, Kim Ji-soo, Choi Seok-hyun, Lee Hyun-yong, Choi Ye-hoon, Kang Min-jun, Seo Ja-min, Park Hyun-bin, Lee Seung-woo, Jeong Ja-sang, Cho Sang-hyuk. Indonesia U23 dalam kurung 4-2-3-1, Cahya Supriyadi, Alvarez Buffon, Kakang Rudianto, Dion Marks, Doni Tri Pamungkas, Robi Darwis, Arkan Fikri, Tony Firmansyah, Rafael Struik, Jens Raven, Rehan Hanan. Prediksi skor 0-3 untuk kemenangan Korea Selatan.